Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Jasad bayi ditemukan petugas kebersihan di pinggir pantai Padang. Seorang residivis kasus pencurian ditangkap oleh tim Gagak Hitam Satreskrim Polres Padang Pariaman. Pelajar SMP 13 Padang resah karena sering dipalak preman. Tiga belas rumah di Jorong Pamujan, Kanagarian Kinari, Kecamatan Bukit Sundi, ludes terbakar. Dari 13 unit tersebut, 3 diantaranya adalah rumah adat atau rumah gadang. Api begitu cepat membesar dan menghanguskan 13 rumah yang berada di kawasan padat permukiman ini. Karena kobaran api yang cukup besar, warga tak bisa berbuat banyak. Kebakaran ini baru diketahui petugas pemadam kebakaran sekitar pukul 12:30 siang. 7 mobil pemadam kebakaran ke lokasi untuk memadamkan api. Api baru bisa dipadamkan 2 jam kemudian. Kebakaran hari ini menghanguskan sekitar 13 buah unit rumah, 3 rumah merupakan rumah gadang, dan 10 unit rumah biasa, rumah permanen. Di antaranya ada 2 warung. Kerugian masih kita kalkulasikan, kemudian untuk penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. 9 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal kini mengungsi ke rumah sanak famili. Pemerintah Nagari menyiapkan dapur umum untuk membantu kebutuhan pangan para korban kebakaran. Penghuni rumah sementara mengungsi di rumah sanak keluarga dan penghuni yang lain. Sementara dari Dinas Sosial juga menyediakan tenda-tenda dan dapur umum nanti. Untuk mengetahui penyebab kebakaran, polisi masih melakukan penyelidikan. Tak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai 3,8 miliar rupiah, sebab sebagian besar perabotan dan barang-barang berharga tak bisa diselamatkan. Dari Solo, Gernadi melaporkan. Seorang petugas kebersihan di Pantai Padang temukan sesosok jasad bayi di pinggir pantai. Jasad tersebut mengapung dengan kondisi sudah tak utuh lagi. Saat itu, petugas tengah mengenyahkan sampah di sepanjang pantai dan menemukan jasad bayi bersamaan dengan sampah-sampah yang mengapung hingga tersangkut di bebatuan. Jasad bayi malang ini kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Padang untuk keperluan otopsi. Temuan tersebut kemudian dilaporkan kepada Polsek Padang Barat. Benar, rekan-rekan, kita dari jajaran Polresta Padang, khususnya Polsek Padang Barat, telah menemukan sesosok bayi manusia. Awalnya ada laporan dari masyarakat, kemudian petugas kebersihan yang sedang bersih-bersih di situ melihat bayi tersebut dan melaporkan kepada Polsek Padang Barat. Kondisinya tidak utuh lagi. Usai mendapat laporan, polisi menurunkan tim Inafis Polresta Padang ke lokasi. Polisi masih menyelidiki untuk mengetahui orang tua dan penyebab bayi tersebut berada di pantai. Alfi melaporkan dari Padang. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara, polisi langsung mencari pelaku. Polisi dengan mudah mengenalinya karena aksi terekam kamera pengintai di lokasi kejadian perkara di toko pupuk dan peralatan pertanian UD Madya Tani di daerah Batanganai, Padang Pariaman. Dari petunjuk yang dikumpulkan polisi, pelaku diketahui tengah berada di daerah Kayu Kale, Kecamatan Koto Tangga, Padang. Karena lokasinya sudah diketahui, polisi langsung mencokok pelaku yang bernama Faisal alias Icang dan berumur 23 tahun. Kepada polisi, Icang mengatakan ia beraksi tidak sendiri, melainkan bersama seorang temannya.
Penangkapan Icang berawal dari laporan pemilik toko tentang pencurian kamera pengintai yang terpasang di tokonya itu. Namun karena masih amatir dan gagap teknologi, pelaku hanya mencuri kameranya saja. Sedangkan peladen kamera tersebut tersimpan di dalam toko dan tak disentuh sama sekali. Aksi pelaku diketahui pemilik usai menonton hasil rekaman kamera pengintai yang tersimpan di peladen yang terhubung dengan kamera itu. Wajah pelaku terekam oleh CCTV yang ada di kedai usaha tani. Setelah mendapati identitas pelaku, tim melakukan pencarian terhadap keberadaan tersangka. Tersangka mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian dengan cara membongkar kios pupuk usaha tani yang bertempat di Korong Sungai Pinang, Kecamatan Kasang, Nagari Kasang, Kecamatan Matanganai. Hingga saat ini, polisi masih mengembangkan kasus ini dan mengejar pelaku lainnya yang membantu aksi Icang. Icang sendiri pernah dihukum sebelumnya karena terjerat kasus yang sama, yaitu pencurian. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Sebuah video durasi lebih dari 1 menit viral di kalangan pelajar SMP 13 Padang. Meskipun tidak terlihat wajah pelaku, namun 1 dari 3 pelaku tampak menghampiri pelajar kemudian meminta uang. Pemalakan itu telah dilaporkan siswa kepada sekolah. Kepala sekolah mencatat sudah terjadi 5 kali pemalakan. Pihak sekolah pun melaporkan dan berkoordinasi dengan Babin Kamtibmas, Satpol PP, serta pihak lurahan. Akibat sering dipalak, kini para pelajar mengaku was-was. Saat ini, mereka memilih pulang sekolah secara berkelompok. Para pelajar juga berharap agar sejumlah petugas berjaga di tempat-tempat pemalak tersebut beraksi. Berharap adanya patroli yang ketat ya dari Satpol PP, polisi, kelurahan dan lain-lainnya agar supaya terciptanya suasana yang kondusif. Sering merasa was-was karena saya sudah pernah merasakannya. Itu mereka datangnya biasanya berapa orang? Kemarin tuh saya 2 orang. Untuk peningkatan kerja polisi lebih ditingkatkan lagi dan tim-tim Satpol PP dan sejenisnya. Ada sini mungkin merasa was-was atau gimana? Iya. Pernah jadi korban? Belum pernah. Belum. Untuk antisipasinya seperti apa? Jaga-jaga aja. Bukan 2 kali, malah ada yang sampai 5 kali siswa kami diperas itu. Jadi baru yang ke-5 siswa kami melapor ke sekolah. Ketika itulah kami mengambil tindakan. Kami bekerja sama dengan Lurah Kota Bing dan Babin Kecamatan Ketangah agar untuk yang kesekian kalinya tidak terjadi lagi. Meski video pemerasan pelajar tersebut telah beredar luas, namun hingga kini polisi belum menangkap pelaku. Robiha melaporkan dari Padang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah puncak dari semua tahapan kompetisi membaca Al-Quran. Babak grand final Qorik Cilik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qorik Cilik Indonesia hadir lagi nih di Ajwa TV. Ya betul. Yuk teman-teman yang usianya 14 tahun ikut lomba membaca Al-Quran Qorik Cilik Indonesia. Kirimkan video mengaji teman-teman ya ke email qorikcilik2023@gmail.com. Kita tunggu video mengaji teman-teman sampai tanggal 28 Februari 2023 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.